Palestina, sebuah nama yang selalu menggema di hati jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bangsa yang sejak puluhan tahun lalu mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi hingga kini, perjuangan itu masih terus berlangsung. Pertanyaannya, apakah Palestina benar-benar sudah merdeka? Pada tahun 1988, di tengah konflik panjang dengan Israel, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina. Klaim wilayahnya mencakup tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Deklarasi itu mendapat dukungan luas. Bahkan kini lebih dari 147 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Sejak tahun 2012, Palestina juga memiliki status sebagai non-member observer state di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya, Palestina diakui sebagai negara, meski belum menjadi anggota penuh. Ini memberi Palestina ruang untuk bersuara di forum internasional. Tapi, meski dunia semakin banyak yang mengakui kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Tepi barat masih dikuasai oleh pos-pos militer Israel. Banyak area, terutama area C sepenuhnya berada di bawah kontrol Israel. Sementara itu, jalur Gaza terus hidup dalam blokade listrik, terbatas akses kesehatan sulit, ekonomi lumpuh, dan serangan militer kerap menghantui kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan di atas kertas ternyata belum berarti kebebasan yang nyata bagi rakyat Palestina. Selain itu, politik internal juga menjadi tantangan. Otoritas Palestina di tepi barat dan Hamas di Gaza sering berselisih. Perpecahan ini membuat perjuangan menjadi kurang solid di mata dunia. Namun, di balik semua kesulitan, harapan itu tidak padam. Tahun demi tahun, semakin banyak negara yang mulai berani mengakui Palestina. Bahkan beberapa negara Eropa yang dulunya menolak, kini mulai menyatakan dukungan terbuka. Majelis Umum PBB pun mendorong lebih banyak negara untuk memberi pengakuan resmi. Konferensi tingkat tinggi terus direncanakan, dengan tujuan menghidupkan kembali solusi dua negara. Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai. Dukungan dari masyarakat dunia juga semakin kuat. Aksi solidaritas, suara media, hingga tekanan moral internasional menjadi kekuatan tambahan bagi rakyat Palestina. Lalu, bagaimana masa depan Palestina? Kemerdekaan sejati hanya bisa terwujud jika ada negosiasi yang adil tentang perbatasan, keamanan Yerusalem, hak pengungsi, hingga pengelolaan sumber daya. Selain itu, rakyat Palestina juga perlu membangun persatuan dan pemerintahan yang lebih kuat, transparan, dan demokratis. Kemerdekaan bukan hanya soal pengakuan di forum internasional, tapi juga soal anak-anak bisa sekolah tanpa rasa takut, keluarga bisa hidup damai di rumahnya sendiri, dan rakyat bisa bergerak bebas di tanah kelahirannya. Hari ini, kita bisa menyebut Palestina sudah merdeka sebagian, tapi belum sepenuhnya bebas. Perjalanan ini masih panjang, penuh pengorbanan, dan butuh solidaritas dunia.